Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, kita sudah memasuki hari yang baru lagi. Hari ini hari Selasa 22 Juni 2021. Seperti biasanya di awal pagi ini saya akan menghadirkan energi hari ini ya, atau energi harian dalam daily guidance. Oke, kita akan lihat untuk hari ini apa yang menjadi energi atau mungkin ini juga sebagai sebuah panduan atau motivasi yang akan kita dapatkan untuk hari ini ya. Daily Guidance Selasa 22 Juni 2021. Ups. Di sini ada Princess of Winter, ya. Princess of Winter. Oke, di sini kita lihat information that can help you but which may also be difficult to hear. Speaking the truth with kindness and an indigo child or adult. Ada sebuah kabar atau mungkin di sini sebuah informasi yang akan kita dengar tetapi mungkin kurang nyaman begitu ya, kurang enak untuk didengar. Tetapi ya jelas di sini entah kita mendapatkan informasi atau kita yang harus memberikan informasi yang tidak nyaman kepada seseorang, mau tidak mau kita harus berbicara apa yang menjadi kebenaran, dalam arti ya kita harus berbicara apa adanya begitu. Informasi yang didengar itu adalah informasi yang harus diketahui apa adanya, tanpa dikurangi, tanpa dilebih-lebihkan. Itu semua untuk kebaikan ya. Ya, jadi diperlukan juga di sini sebuah sikap lebih dewasa dalam menanggapi atau menerima sesuatu termasuk informasi. Oke, ini dia Princess of Winters untuk kartu oracle-nya hari ini. Ups, ya ada yang jatuh. Oke, kartu yang loncat ada King of Pentacles. Lalu ada The Sun, Two of Swords, kemudian ada The Magician, ada Two of Wands, dan The World. Oke. Di sini ada Page of Pentacles ya. Ya, hari ini untuk sebuah situasi yang dirasakan oleh sebagian dari kita, mungkin ada perasaan gelisah, ada perasaan risau ya, galau, khawatir untuk sesuatu hal yang mana sepertinya kita ingin bisa mengatasi sebuah situasi yang entah itu masalah, entah itu sebuah situasi yang sulit. Mungkin juga ini tentang sebuah situasi sakit ya. Kita ingin bisa mendapatkan semacam keajaiban untuk bisa mengatasi masalah apapun yang kita hadapi hari ini. Kalau bisa dikatakan keajaiban itu berarti sesuatu yang sangat krusial ya, sesuatu yang sangat serius. Itulah yang membuat sebagian dari
kita mungkin ada perasaan-perasaan khawatir, risau dan gelisah itu tadi. Di sini kita mengharapkan untuk sesuatu yang bisa dikatakan harapan yang baik begitu, hal-hal baik yang bisa terjadi. Entah dalam kondisi apapun, kita berharap supaya masih ada hal-hal baik, masih ada sebuah kemungkinan keberhasilan ya, atau ada sesuatu yang bisa memberikan kebaikan di hari ini yang saya melihat ya, itu seperti situasi yang masih jauh dari perkiraan kita. Itulah mengapa harapan-harapan yang kita harapkan itu ya, keinginan yang kita harapkan itu sepertinya membuat kita gelisah. Karena seperti jauh dari kemampuan kita. Kita mengharapkan ada keajaiban begitu. Energinya di sini memang ada keraguan. Ada situasi menunggu ya, menunggu sebuah harapan yang bisa terwujud. Ini juga sebuah situasi mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan keadaan saat ini, dalam arti mungkin ada sebuah situasi yang belum jelas atau ada situasi yang masih bermasalah, ya mau nggak mau harus bisa beradaptasi dengan keadaan, ya. Itu energi sebagian yang merasakan kondisi ini tampaknya menjadi stuck, bingung. Ada perasaan mungkin di sini seperti nggak punya jalan keluar, ya. Dan ini ada sesuatu, the word, yang sepertinya memang kalau kita dalam situasi yang nggak nyaman seperti itu, ingin segera segala sesuatunya ini bisa berakhir. Ingin segala hal yang bermasalah, yang sulit ini bisa selesai segera. Begitu. Tetapi ya, sepertinya memang hari ini kita harus bisa menerima, seperti kartu Princess of Winters, apapun informasi, kabar, atau mungkin apa yang kita dengar tentang hal-hal yang tidak nyaman, tapi memang harus diterima, harus didengar, harus disampaikan, ya. Mungkin ada sesuatu yang bisa dikatakan di sini didengar tetapi nggak nyaman, dan itu yang membuat perasaan seseorang gelisah di sini. Mungkin yang didengar itu ada kaitannya tentang masalah, tentang sebuah situasi yang nggak enak, nggak nyaman ya. Tapi kalau dari kartu ini, hari ini kita diminta untuk bisa bersikap lebih bijak. Artinya kita harus bisa tetap mengendalikan diri ya, mengendalikan diri, tetap mengambil sikap bijak, tetap melakukan tindakan yang benar. Dalam arti di sini harus tetap memiliki kemauan untuk bisa keluar dari situasi yang sulit itu. Kemauan dalam arti di sini ya kita harus diminta tidak menyerah. Tidak menyerah begitu saja, dalam arti jangan hanya pasrah dengan hal apapun yang kita dengarkan atau yang kita terima. Belajar untuk tidak terpengaruh begitu ya dengan hal-hal yang kita dapatkan, situasi apapun, entah ini situasi yang nggak nyaman, situasi yang mungkin di sini nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang harus kita hadapi, atau ya hal apapun yang kita dapatkan hari ini yang membuat kita seperti seseorang yang galau, jangan sampai itu mempengaruhi diri kita. Belajar untuk tetap kalau saya katakan di sini, walaupun mungkin kamu melihat ada sesuatu yang tampaknya masih belum menemukan jalan keluar, tetapi sekali lagi belajar untuk tidak terpengaruh akan hal itu. Ya. Di sini saya melihat the word ini adalah sebuah kartu yang meminta apabila kamu dalam situasi ini, kamu jangan menyerah. Kamu jangan menyerah. The word ini juga tentang sebuah akhir yang akan diawali. Ya. Artinya bisa saja apa yang menjadi permasalahanmu ini pasti akan berakhir dan nanti akan ada fase baru, awal baru. Jadi jangan menyerah begitu saja. Mungkin ini memang sebuah
situasi yang akan memberikan peningkatan di dalam diri kamu. Dalam arti peningkatan ini, kamu bisa lebih dewasa, kamu pada akhirnya bisa belajar dari masalah yang kamu hadapi, ya. Itu menaikkan lagi tingkatan kepribadian kamu. Kamu jadi tahu belajar dengan apa yang selama ini menjadi permasalahan yang terjadi ini bisa menjadi sebagai bahan evaluasi kamu, begitu. Ya. Ini bisa dalam situasi apapun. Situasi yang bisa dikatakan di sini nggak nyaman kalau saya lihat ya. Dalam situasi apapun yang kamu rasakan, yang saat ini mungkin sedang diliputi perasaan gelisah, mungkin gelisah karena selalu gagal, ya. Diliputin perasaan gelisah karena tidak pernah mendapatkan hasil yang baik dalam hal-hal mungkin di sini mencoba melamar pekerjaan atau ya apapun itu. Kemudian juga di sini mungkin ada situasi kamu mengalami masalah dalam hal finansial, mengalami kerugian. Jangan patah semangat, ya. Jangan menyerah, jangan menjadi seseorang yang stuck. Stuck itu dalam arti kamu hanya fokus dengan kegelisahan diri kamu saja. Di sini kita harus bisa berpikir positif. Harus bisa tetap percaya diri bahwa kita mampu melewati situasi ini. Kalian yang mungkin dalam situasi sakit, yang mungkin sudah merasa tidak menemukan solusi atau jalan keluar untuk bisa sembuh, ya. Salah satu kunci untuk bisa sembuh itu adalah percaya diri, tetap berpikir positif dan berusaha untuk tetap bahagia, ya. Tetap ya bisa dikatakan di sini menikmati hal-hal yang bisa memberikan perasaan kamu gembira. Supaya dengan situasi itu kamu bisa beradaptasi dengan diri kamu yang sedang sakit itu, ya. Ini khususnya yang sakit. Jangan terlalu terfokus dengan apa yang kamu derita, apa yang kamu rasakan, tetapi belajar untuk lebih berusaha, tidak menyerah begitu saja dengan penyakitmu. Ya, kalau ini misalnya kondisi ada dari mungkin orang terdekat yang mengalami sakit, apalagi ya. Jangan karena orang terdekat yang sakit, kita yang malah menjadi galau sendiri. Membuat yang sakit nanti malah tambah drop. Jadi energinya di sini ya bersikap bijak, dalam arti berpikir positif, tetap percaya bahwa hal-hal baik itu bisa terjadi, ya. Harapan baik itu akan terjadi walaupun mungkin saja itu harus dilewati dengan sebuah proses. Yang saya lihat di sini memang harus tetap ada kemauan. Itu yang terpenting, harus tetap ada kemauan, harus tetap punya rasa percaya diri untuk tidak menyerah begitu saja dengan keadaan. Ya. Ini sebuah situasi ya itu tadi saya katakan, ini sebuah pembelajaran hidup barangkali ya. Kalian yang mengalami situasi yang mungkin tidak nyaman hari ini, jadikan sebagai pelajaran, jadikan sebagai sebuah evaluasi agar nantinya ada sebuah peluang yang lebih baik di depan. Kalau kita mau belajar dari situasi, kita mau mengevaluasi keadaan kita saat ini, tentunya itu akan menjadi sebuah ya bisa dikatakan akan membuka peluang baru yang lebih baik nantinya. Oke? Jadi sekali lagi, kalau ada hal-hal yang kamu terima hari ini, entah itu informasi, perkataan dari seseorang, atau mungkin dengan situasi yang kamu hadapi hari ini yang tidak memberikan keberuntungan buatmu, ya hadapi itu dengan sikap yang tegar, ya, bersikap bijak juga. Dikatakan di situ juga harus bisa bersikap lebih dewasa. Mendewasakan diri. Semua yang terjadi dalam hidup ini ya, hal-hal yang bisa dikatakan sebagai pelajaran hidup adalah sebuah
sebuah situasi yang memberikan kita kedewasaan lagi satu tingkat, begitu. Pasti ada pelajaran dari dalam situasi apapun, terutama situasi-situasi yang bermasalah. Persoalan yang kita hadapi ini membuat kita belajar untuk bisa lebih dewasa, agar nantinya kita tidak mengalami hal yang sama, tidak akan terulang. Oke? Seperti itu yang saya lihat untuk Daily Guidance hari ini, Selasa 22 Juni 2021.